Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirot dalam acara video YouTube, channel YouTube saya, yaitu saya berikan program ini, Mujizat Tuhan Yesus Masih Ada. Mujizat Tuhan Yesus masih tetap terjadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan jelaskan tentang karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap hamba Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, Tuhanlah yang telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar, gembala. Saudara, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ada 5 jawatan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan jelaskan di sini adalah setiap hamba Tuhan telah diberikan jawatan atau karunia di dalam 1 Korintus 12, dalam 1 Korintus 13, dan juga 1 Korintus 14. Ada penjelasan dalam firman Tuhan itu tentang ada 9 karunia Roh Kudus. Saudara, ada 9 karunia Roh Kudus, termasuk karunia iman, karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengadakan mujizat, dan lain-lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kita melihat firman, bahwa setiap firman itu hidup, firman itu berkuasa. Karena firman ini, 2 Petrus 1 ayat 20-21 berkata, nubuatan firman Tuhan ini tidak dihasilkan oleh kekuatan manusia atau logika manusia, tetapi karena kuasa roh. Dengar sekali lagi, firman Tuhan ini dihasilkan bukan karena rekayasa manusia atau kekuatan manusia atau logika manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap firman yang sudah tertulis dalam Alkitab itu berkuasa, itu dahsyat dan ajaib. Bahkan setiap perkataan firman itu selalu terjadi dan terbukti, saudara. Tidak ada firman yang tidak terjadi. Ayub berkata, Ayub 42 ayat 2, aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada kita hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua pendeta-pendeta di dunia ini diberikan karunia dan diberikan jawatan oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan otoritas yang luar biasa yang berbeda-beda. Tetapi yang bekerja adalah Roh Kudus. Saya berikan contoh, saudara. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Contoh yang sederhana adalah ada suatu kejadian yang luar biasa. Cerita tentang kejadian luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yaitu yang pertama, orang lumpuh. Yang kedua, orang buta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 orang ini penuh kekurangan, saudara, tetapi juga penuh kelebihan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di suatu tempat terjadi kebakaran yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu kebakaran besar terjadi, orang lumpuh dan orang buta ada di sana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan orang lain pada waktu kebakaran terjadi menyelamatkan dirinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namun akhirnya, saudara, yang lumpuh dan yang buta ini, saudara, mereka tidak bisa berdaya. Yang satu dapat melihat jalan untuk dia lari, tetapi dia tidak bisa berjalan karena dia tidak punya kaki. Yang satu dia bisa melihat, saudara, yang satu dia bisa melihat, tapi dia tidak bisa berlari. Dan yang satu lagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia bisa berjalan atau berlari, tetapi dia tidak bisa melihat. Saudara, Tuhan berikan kelebihan dan ada kekurangan dalam hidupnya, hidup mereka berdua. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapat hikmat. Orang buta ini mendapat hikmat dan dia berkata kepada yang lumpuh, naiklah kepada saya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan tunjukkanlah jalan. Dan akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, lumpuh ini naik, saudara. Dan akhirnya yang lumpuh ini mulai berkata, karena lumpuh punya mata dan buta punya kaki. Dan akhirnya, saudara,
lumpuh yang sudah bersama-sama dengan buta, dan dia mulai menunjukkan jalan ke kiri, ke kanan, lurus, dan akhirnya mereka diselamatkan, saudara. Makna atau tujuan dari cerita ini adalah mereka berdua bisa terselamatkan. Mereka berdua mempergunakan kelebihan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu juga dengan saya dan saudara. Mungkin ada pendeta, ada hamba Tuhan yang menonton video ini saya sampaikan. Tuhan berikan talenta, karunia kepada saya dan saudara sesuai maunya Tuhan, bukan maunya saudara. Tuhan berikan kepercayaan, karunia kepada saudara. Itulah anugerah yang luar biasa. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada manusia, saudara. Dan juga orang yang tidak diberikan karunia kesembuhan, hormati hamba Tuhan yang lain, diberikan karunia kesembuhan. Bukan berarti Anda berkata, karena Tuhan panggil Anda, Tuhan mempercayakan Anda sebagai pengkhotbah yang luar biasa, dan Anda berkata mujizat tidak lagi terjadi. Ini hal yang bodoh, saudara. Jadi marilah kita saling mendukung, saling memberikan support, bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu satu tujuan, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda merasa Anda tidak diberikan karunia kesembuhan, dan kepada yang lain Tuhan berikan karunia kesembuhan, hormati dan hargai dia. Bahkan Anda harus berdoa agar supaya Tuhan pakai dia untuk menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada hamba Tuhan ini. Agar supaya begitu banyak orang percaya. Karena di zaman sekarang, begitu banyak orang akan melihat pembuktian mujizat itu masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus atau tidak. Hormati dan hargai. Jangan Anda berkata bahwa hanya Anda yang dipakai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda berkata hanya Anda yang dipakai Tuhan, itu keliru, saudara. Karena Tuhan itu dahsyat dan ajaib, dan Anda tidak dapat membatasi kuasa Tuhan ketika Tuhan bekerja. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizatnya masih terjadi. Kalau Anda berkata mujizat sudah tidak terjadi, Tuhan yang Anda punya Tuhan yang mana? Yesus yang Anda punya Yesus yang mana? Tuhan berikan karunia kepada saudara dan saya dengan karunia yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan berikan karunia untuk mengajar luar biasa, dan saya selalu berdoa agar supaya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Begitu juga dengan Anda. Jangan ketika Anda tidak dipercayakan karunia kesembuhan dan Anda mulai menghakimi orang lain yang dipakai Tuhan, apalagi mulai mendukakan Roh Kudus. Begitu Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Karena kalau engkau tidak pernah merasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda akan mungkin berkata, Roh Kudus bukan seperti itu. Saya mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan Anda membatasi kuasa Roh Kudus, atau jangan Anda membatasi kesembuhan, mujizat dengan logika Anda. Logika Anda terbatas. Mujizat tidak dapat dilogikakan. Oleh sebab itu, jangan Anda pernah berpikir Anda lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada orang lain. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mendukung hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan mujizat, kesembuhan, kelepasan yang luar biasa. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam mujizat-mujizat, kesembuhan, kelepasan. Saya harus mendukung orang yang dipercayakan Tuhan dalam berkhotbah dengan dahsyat luar biasa. Saya menghormati, saya menghargai mereka, karena mereka juga dipakai oleh Tuhan dari Roh Kudus yang sama yang melakukan mujizat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita saling mendukung, saling memberikan support, saling mendoakan agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan manusia. Jangan cuma karena iri hati, dengki. Jangan, hilangkan itu, lepaskan itu. Bukan dari Roh Allah itu, bukan dari Roh Kudus. Yang Roh Kudus mau adalah kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu sama lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa orang-orang menonton video ini diberkati Tuhan. Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, bahkan orang yang tidak mengerti Tuhan buat mengerti. Tuhan berikan kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah kelepasan. Dan jika engkau diberkati melalui video ini,
Jangan lupa subscribe video ini, agar supaya nama Tuhan terus dipermuliakan, diberitakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.